sebelum kita mulai pengajian kita, marilah terlebih dahulu kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir, yang istiqomah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua hajat-hajat kita, dalam semua keinginan-keinginan kita. Lalu yang kedua, kita minta kepada Allah mudah-mudahan dengan wasilah istiqomah kita, Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang halal untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta kita yang hadir, semoga diberikan pemahaman dalam memahami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, serta anak-anak kita, keturunan kita, Allah jadikan mereka semua menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kita selaku orang tuanya, dan juga taat ibadah kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'ata asyarata, dan maqalah ke-19. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaratu nafarin la yaqbalallahu ta'ala salatahum. Ada 10 orang yang tidak diterima oleh Allah salat mereka. Ada berapa Pak? 10 yang kalau dia salat ini salatnya ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa 10 orang ini? 1, rajulun shalla wahidan bi ghairi qira'atin. Seorang yang sholat sendiri tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi Pak, kalau kita sholat sendiri kagak baca surah Al-Fatihah, sholat kita kagak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah ini Pak, salah satu rukun daripada rukun-rukun sholat. Satu rukun sholat kalau tidak ada di sholat kita, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau andai kata sholatnya berjamaah? Kalau ini kan tadi bahasanya sholatnya berapa? Jadi kalau sholat jamaah bagaimana? Nah, kalau sholat jamaah, karena kita mazhabnya mazhab Imam Syafi'i, dilihat ini makmumnya. Dilihat apanya Pak? Makmumnya. Makmumnya ini makmum muwafiq atau makmumnya makmum masbuk. Kalau makmum muwafiq itu antara imam dengan makmum sama-sama mendapatkan takbir bareng dan sholatnya Pak, mendapatkan takbir bareng dengan imam, itu namanya makmum muwafiq. Tapi kalau makmum masbuk itu ketinggalan. Nah, ini dilihat kalau kita makmumnya makmum muwafiq, kudu dan wajib Pak kita juga baca surah Fatihah sekalipun kita jadi makmum. Itu mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab yang lain, di mazhab yang lain ini di dalam kitab ini, wattafaqa al-Imam Abu Hanifah wa ashabuhu wal Imam Malik wal Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ala sihhati salatil ma'mum bi ghairi qira'ati syai'an min al-Fatihah. Jadi ini sepakat menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik, menurut Imam Ahmad
Ahmad bin Hambal, sah sholatnya makmum tanpa membaca sedikit pun dari surah Al-Fatihah. Itu menurut mereka Pak. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak sah. Nah berarti mau sholat sendiri mau sholat berjamaah, kalau kagak baca Fatihah dalam sholat kita kagak sah. Bagaimana kalau andai kata seorang kagak bisa baca Fatihah, bisa cuma baca Bismillahirrahmanirrahim? Nah disesuaikan aja nanti. Surah Al-Fatihah ada berapa ayat Pak? 7. Ya udah baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sampai berapa kali? Buat yang kagak bisa baca, Fatihah, namun di kita udah pada bisa semua. Iya, anak dengar udah pada apal Yasin semua. Yasin tuh Pak, Yasin. Dalam pengen model kayak kita mah ini kagak sah kalau cuma baca Bismillah doang mah. Karena kita bisa baca surah Fatihah, dibaca udah suratul Fatihah. Nah kalau makmumnya makmum masbuk, udah ngikutin aja. Kalau andai kata imam udah langsung rukun, gak usah pakai baca lagi, udah langsung ikutin ruku. Ntar dilihat berapa rakaat ketinggalannya, baru kita nambahin. Itu kalau makmum masbuk. Jadi 10 orang yang tidak diterima sholatnya oleh Allah, yang satu adalah orang sholat sendirian tapi dia membaca surah Fatihah. Nah yang kedua, wa rajulun la yu'addi az-zakata, seorang yang tidak menunaikan zakat Pak. Seorang yang tidak menunaikan zakat, maka dia sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah pada zakat apa belum? Hah? Belum Ramadan ini. Ini maksud dengan zakat wajib, ini bukan zakat sunnah. Zakat apa? Zakat wajib. Ntar bulan Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkategorikan wa wailul lil musyrikin allazina la yu'tuna zakata, celaka buat orang-orang musyrik yang mereka tidak menunaikan zakat. Fasammahumullahu musyrikin, Allah menyebut mereka dengan bahasa musyrik. Tidak menunaikan zakat, tidak mengeluarkan zakat, disebut oleh Allah dengan bahasa musyrik. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu antara sholat dengan zakat itu ayatnya selalu beringatkan Pak. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Jadi kita hablum minallah dapat, hablum minan nas juga dapat. Nah, maka baik-baik ini kita kalau belum mampu mengeluarkan zakat, ya berbeda kalau ada kata dia kagak mampu, nggak dipaksa Pak. Kalau dia kagak mau nggak paksa. Maka istilah fikih ada yang namanya muzaki, ada yang namanya mustahiq. Kalau muzaki itu orang yang berhak mengeluarkan zakat kalau dia mampu. Nah kalau dia kagak mampu namanya disebut mustahiq, orang yang berhak menerima zakat. Nah kalau kita dalam golongan tidak mampu mengeluarkan zakat, ya nggak usah mengeluarkan zakat, kan nggak mampu. Berarti kita masuk kategori mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Nah maka kita introspeksi diri nih Pak, buat kita semuanya. Apakah kita pernah kelewatan? Apakah kita pernah tidak bayar zakat? Ya orang sibuk ngurusin baju baru mulu sih. Iya, giliran lu masuk main sawal ya Pak ya. Seminggu akhir bukannya etika malah sibuk ngurusin apa? Baju baru. Ya, ketupat apalagi lagi. Jadi lupa ngeluarin zakat. Dan di sini di dalam kitab Nasohul Ibad, karena Imam Nawawi Al-Baghdadi masuk kategori orang yang kagak diterima sholatnya. Rajulun la yu'addi az-zakat, seorang yang tidak menunaikan zakat. Nah, yang ketiga, siapa orang yang tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa rajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun,
seorang yang menjadi kaum, yang menjadi imam suatu kaum, dan kaum itu terhadap imam membenci. Jadi makmumnya kagak suka sama imamnya. Ini bahaya juga ini Pak. Jadi imam itu kudu dicintai sama makmum, kudu disenengin sama makmum, biar sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Pertama, imamnya tutur katanya biar baik, perilakunya baik, kesehariannya baik, muruahnya dijaga. Kita mendemen lihat dia tuh. Nah itu dia jadi imam Pak, insya Allah potensi besar diijabah dan diterima. Ini kadang-kadang imamnya kita lihat keseharian begitu. Jadi bonek gede-gede Pak, bonek gede-gede belum aja belum. Dia lagi si imamnya, anak tahu kesehariannya begini-begini. Nah itu punya potensi tuh, kagak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kalau jadi imam jangan perbuatan lama banget Pak. Kalau jadi imam kesel juga makmumnya, apalagi kalau makmumnya lagi sakit palanya, kakinya emang lagi gemeteran, udah kaki udah tua, Al-Waqiah dibaca, mending separuh, udah semuanya. Pernah ini kejadian ini Pak, di zaman Nabi Mu'az ketika jadi imam, kagak tanggung-tanggung Pak, Al-Baqarah sama An-Nisa dibaca. Bukannya saya itu semuanya Al-Baqarah sama surah An-Nisa. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua An-Nisa. Lah itu yang ikut jadi makmum Pak, baru pulang kerja capek letih, ikut ngomong Allahu Akbar, langsung dibaca alif lam mim, terus nyampe arahnya ujung-ujungnya apa? Ini makmumnya ngadu akhirnya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang bertemu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, Mu'az tadi jadi imam bacaannya kagak tahu Al-Baqarah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dipanggil Mu'az sama Rasul, ya Mu'az, afattanun anta ya Mu'az, kamu ini mau bikin fitnah. Kenapa kamu ini ketika jadi imam bacanya panjang-panjang? Langsung kalau hadis kita, amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, bacaannya jangan panjang-panjang, ringankan. Alasannya kenapa? Fa inna fihim, karena kondisi makmum itu ada yang ad-dha'ifa, lemah, ada yang zal hajati, punya hajat, ada yang marido, sakit. Coba kalau ada yang kata kebuatan lama bacaannya, gemeter Pak kaki. Coba ini dites praktek sholat tarawih, bugar Pak makmum. Udah Al-Baqarah. Nah kita sholat tarawih misalnya 20 rakaat ya, satu rakaatnya Al-Baqarah, terus Al-Baqarah terus gua An-Nisa terus gua Al-Imran terus gua gitu. Semalaman itu imam dipakai. Udah sisanya udah ditandain buat ini lempengan dia mau udah kita sholat di musola yang lain aja dah buatan lama bacaannya. Jadi kita harus menyeimbangin makmum, kebuatan lama jangan, kebuatan cepat dibaca ya santai. Nah ini terkait tentang masalah orang yang tidak diterima. Ada salah satu ibarat juga saya pernah nemukan Pak. Sebenarnya sholat jamaah itu punya potensi besar diterima semuanya, selama rukun dengan syarat sholatnya itu terpenuhi. Kalau seandainya tidak terpenuhi tetap tertolak. Nah misalnya semuanya udah terpenuhi, cuman masalah bacaan yang kurang fasih misalnya, ya ada panjang pendeknya yang kurang. Andai kata ada imam model begitu Pak, Allah akan melihat tiga ketika dia itu berjamaah. Yang pertama yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala imamnya. Kalau imamnya kurang baik, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makmumnya. Kalau makmumnya kurang baik, yang dilihat ketiga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Kebersamaannya dalam sholat.
Nah kalau udah kebersamaannya dalam sholat Pak, insya Allah itu diterima apanya? Sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu yang ketiga tuh Pak ya. Jadi yang ketiga ini makmum membenci seorang imam, dan sholatnya imam ini punya potensi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang keempat, siapa yang sholatnya kagak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rajulun mamlukun abikun, seorang yang memiliki budak namun kabur. Ini mah hadis, teksnya ini kalau kita terapin di kita udah kagak bisa ini Pak, karena kita ini nggak ada isinya apa? Budak. Bedanya antara budak sama pembantu. Kalau pembantu mah kudu digaji, ada lemburannya ya, tapi kalau budak mah nggak arah sana. Nah itu budak hak prerogatif seorang tuannya, mau diapain kayak sama tuannya budak-budak dia. Nah ketika melarikan diri, ketika dia kabur, kebetulan budaknya muslim, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada hadisnya, idza abaqal abdu lam tuqbal lahu sholatun wa fi riwayatin faqad kafara hatta yarji'a. Ketika seorang budak kabur, sholatnya kagak diterima. Bahkan riwayatnya dia mengatakan faqad kafara, dia menjadi kafir hatta yarji'a, sampai yang kembali lagi kepada tuannya. Empat ini ya tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang kelima yang kagak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rajulun syaribul khamri mudminun, seorang yang minum khamr dan kecanduan. Ini Pak, minum khamr kecanduan itu kagak diterima apanya? Sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita wabil khusus buat saya pribadi, buat anak-anak, kalau bisa kita jaga Pak, anak-anak kita Pak, pergaulannya. Wabil khusus laki-laki, kemana dia nongkrongnya, kemana dia bergaulnya. Andai kata dia udah mabuk, dia minum Pak, satu kesalahan itu akan berujung, akan terus salah terus Pak. Coba dah, orang kalau mabuk kan kehilangan kesadaran, ya kan? Berarti dia akan, ketika kehilangan kesadaran dia akan melakukan maksiat setelah itu Pak. Makanya orang yang mabuk berani mencuri, berani begal, berani apa lagi itu? Berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran satu saja sebabnya, mabuknya ini. Nah orang kita duit kagak gablek, duit kagak punya, lem lah, segala mungkin dihirup-hirup. Ya lem apa namanya? Lah, tahu lah mati. Lem iPhone, kadang bensin lagi dicium-cium, iya. Jadi bagaimana ya kita kalau mikir secara logika sehat Pak, yang dicari apa sebenarnya? Kalau kata biar keren, apa nih yang keren? Iya, nambah sakit, ngeribetin orang, ngeribetin masyarakat, jadi pada gede banyak yang nyumpahin. Nah kita selaku orang tua ya kita kontrol lah Pak anak-anak kita, lihat pergaulannya, jangan sampai nongkrong dia mabuk, dia minum, bahaya. Dan itu akan menyebabkan apa? Maksiat setelah maksiat. Jadi dia udah maksiat minum apa? Khamr, kita akan ada maksiat lagi setelah minum itu. Kenapa? Ketidaksadaran dia melakukan apa aja. Nah ini tugas kita selaku orang tua. Anak adalah titipan. Andai kata titipan yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dijaga, maka yang nitip marah. Kalau yang nitip marah, berikan teguran oleh Allah kepada kita semuanya. Nah ini dia yang tidak diterima apanya? Sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keberapa tuh? Sekarang yang keenam, wa mar'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Seorang istri bermalam sedangkan suaminya ngomel-ngomel.
murka, kagak ridho. Nah ini kudu bini nih Pak, saya nasihatin ya. Jadi seorang istri sholatnya kagak diterima oleh Allah ketika dia nginep, suaminya ngomel lantaran dia nginep, kagak diizini di belakang juga nginep, bakat senginep dia Pak. Ini bini yang model begini nih, sholatnya kagak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai suaminya maafin, sampai suaminya ridho. Jadi suami itu punya hak veto seperti itu Pak. Iya, makanya seorang istri itu paling gampang sebenarnya masuk surga. 4 perkara ini Pak dilakuin aja seorang istri, gampang dia masuk surganya. Pertama, al-mar'atu idza shalat khamsaha, istri kalau sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan, ya, wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya, wa ata'at zawjaha, dia taat sama seorang suami, dakhalatil jannata masya'a, surga dibukakan Pak semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk mana yang kamu mau, nggak usah ngamalin sunnah, kagak usah wirid, lo kagak usah sedekah, udah itu aja udah 4 istiqomahnya, insya Allah surga jaminannya. Nah lempengan tadi itu wa ata'at, berarti ketika seorang suami tidak mengizinkan, jangan makin pergi, jangan makin keluar, kudunya seorang istri taat. Dan wajibnya seorang istri taat kepada suami selama perintah larangannya tidak melanggar syariat. Kalau andai kata suami melanggar syariat, merintah melarang seorang istrinya, gak apa-apa istrinya ngelawan. Neng, nanti jangan lupa habis ini nyolong mana ya. Nah, bidenya disuruh nyolong, bininya disuruh nyuri. Ini mau wajib kagak? Kagak takut dengan ini mah, kagak ngapa-ngapa itu mah. Kenapa? Karena udah melanggar syariat. Kalau andai kata seorang istri mau sholat dilarang sama suaminya, boleh dilanggar. Nah, sholat perintah Allah wajib, kecuali sunnah Pak. Kecuali apa? Sunnah. Istri andai kata lagi puasa sunnah Pak, suami bilang batalin, jangan pakai diterusin. Dan siapa tahu suaminya mau minta, udah batalin. Terkecuali kalau dapat izin sama suaminya, ya besok aku mau puasa Nabi Daud ini, silakan, gak jadi masalah. Tuh, kalau kagak pakai izin ujuk-ujuk di awal, dia puasa, nah suami tahu, terus suami bilang batalin. Bukan hanya sampai situ Pak, andai kata nih, seorang istri dia punya orang tuanya meninggal, lalu dia pengen takziah nih, seorang istri ini anaknya padahal bapaknya meninggal, suaminya kagak ngizinin, jangan pakai berangkat. Kan kebangetan juga. Kebangetan juga. Kakak ini kan andai kata begitu tuh, itu emang apa begitu mas sebegitunya. Andai kata seorang istri punya orang tua meninggal, orang tuanya nggak diizinin bertakziah, kagak usah berangkat. Ya cuma tadi menantu model apa nih begitu. Sampai sebegitunya, saking apa? Udah taatnya kepada seorang suami, tuh. Makanya ketika ijab kabul itu tanggung jawabnya seorang istri itu atau seorang anak perempuan itu akan pindah kemana? Ke suami, tidak lagi kepada seorang orang tuanya. Maka semuanya itu diberikan pendidikan oleh seorang suaminya, taatnya seorang istri kepada seorang suaminya. Dulu saya pernah ceritain Pak, ada sosok seorang istri taat sama seorang suaminya. Cuma ini suaminya rada-rada Pak, mau ngerjain dah bahasanya. Di kotak Pak, isinya itu kalajengking sama binatang berbisa.
Ini istri diperintah sama suami nurut aja, tapi diperintahnya positif, bukannya negatif. Dan selalu Pak, ketika mau ngambil apapun bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Nah, singkat cerita, ini seorang suaminya pengen ngetes ini. Seorang istri dikit-dikit baca Bismillahirrahmanirrahim. Neng, tolong ambilin abang duit di lemari. Di dalam lemari itu ada kotak. Padahal isinya itu kalau jengking kok isinya. Kalau jengking isi pokoknya binatang dah. Dan suami istri mah karena dia tahan. Dikit-dikit kalau ngambil apa bawahnya Bismillah dia ambil Pak. Dia orang dia tahunya disuruh ngambil duit beneran Pak. Pas dibuka lemarinya kotaknya dicelupin tangannya Bismillahirrahmanirrahim. Lah duit. Bismillahirrahmanirrahim. Duit Pak. Lah suaminya kaget. Kok beneran loh duit yang diambil. Padahal suaminya yang naruh itu. Bingung suaminya. Dan inilah salah satu ketaatan seorang istri kepada seorang suami, dan yakinnya seorang istri salah satunya Bismillahirrahmanirrahim. Praktekin tak pulang dari sini. Pengen tahu bukan duit apa benar-benar kegigit ini buat. Ya tuh ya. Nah, ini saking taatnya seorang istri kepada seorang suami. Hatta tadi itu saya ngisi pengajian ibu-ibu. Ada nanya begini, Ustaz, kalau andai kata nih kita lagi ngaji di sini udah tengah golong nih, kagak diizinin saat kita ngaji sama suami kita, ya kita menyeruntul aja, kita ngaji udah. Orang mau ngaji kita diomelin. Saya bilang sama ibu-ibu, jangan begitu Bu. Tidak dibenarkan mengatasnamakan ngaji kalau kagak dapat ridho izin dari seorang suami. Saya bilang begitu. Udah balik lagi, kalau emang suaminya kagak ngizinin ngaji. Nah terus kan kita mau ngaji Ustaz. Balik, suami kagak ngizinin ngaji. Nah nanti biar ada balasannya. Kalau suami kagak ngizinin ngaji, berarti suami ajarin bininya. Justru suami saya kagak bisa ngajarin, makanya ngizinin ngaji. Ini ngaji kagak boleh ya sama suaminya. Saya bilang udah gak apa-apa pulang. Yang penting nanti kalau ibu mau dapat itu biar sama suami. Nah suami saya kagak bisa. Dia bilang sama suami, mereka kagak bisa, izinin apa Bang buat ngaji. Lah kalau zaman dulu kali Pak, perempuan ngaji, wah boleh juga. Zaman dulu kan dikit-dikit perang, dikit-dikit bahaya. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya rumahnya mendekat, apalagi ke majelis taklim. Kalau itu maslahat yang baik dan menambah ketaatan istri, bukan nambah ke mereka istri. Jadi ngaji biar taat, nambah taat sama suami lagi kagak mereka kalau suami nah seperti ini urusannya jadinya. Nah kalau dia taat, nambah taat sama seorang suami, ilmunya didapat, ya silakan dipersilakan. Tapi kalau itu memang tidak menambah ketaatan, ya sudah di rumah aja diam-diam. Itu sampai sebegitunya Pak. Taatnya seorang istri kepada seorang suami. Bahkan ada hadisnya itu. Salah satu la yaqbalullahu lahum salatan. Ada 3 orang yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya. Salah satunya adalah al-mar'ah as-sakhit 'alaiha zawjuha. Seorang suami yang murka kepada seorang istrinya, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati nih ya. Ini ya harus nasihatin begini nih Pak ini ya. Nah ini salah satu ibarat kitab ini menjadi pelajaran penting buat kita dalam rumah tangga. Makanya saya pernah sampaikan Pak, kita itu kalau dalam pernikahan kan yang diharapin 3 doanya, benar nih? Pertama sakinah, yang kedua mawaddah, yang ketiga warahmah. Coba kita lihat tidak, ayat ini ada sedikit perbedaan Allah menggunakan bahasa Arabnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Itu Allah gunakan kalimat an khalaqa. Tujuannya litaskunu sakinah.
Tapi di lanjut ayat itu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kedua pakai bahasanya ja'ala. Padahal Bapak bisa cari di kamus kholaqo dengan ja'ala artinya sama, Pak. Sama-sama menjadikan, sama-sama menciptakan. Kalau emang sama-sama menjadikan, sama-sama menciptakan, kalau awalnya kholaqo kenapa nggak diterusin kholaqo lagi, malah ja'ala? Dan ternyata di dalam perbedaan istilah ini sekalipun artinya sama, memiliki sedikit perbedaan. Kenapa Allah menggunakan untuk sakinah pakainya kholaqo, untuk mawaddah dan warahmah pakainya ja'ala? Dulu waktu saya S1 belajar namanya kajian fikul lughah, itu salah satu guru saya menjelaskan kholaqo itu langsung dari Allah, tanpa ikut campur tangan makhluk Allah. Berarti orang yang nikah, Pak, pasti sakinah langsung karena Allah yang memberikan, tanpa ikut campur tangan manusia. Tapi kalau udah kalimat mawaddah atau warahmah, Allah menggunakan ja'ala. Artinya rumah tangga pengen dia itu mawaddah warahmah, ada proses dari kedua ini, suami dan istri. Jadi kalau andai kata tidak ada proses dari suami istri, saya yakin cuma dapat sakinah dan itu pun gak tahan lama. Bisa jadi sebulan, bisa jadi setahun, bahkan kurang dari itu. Kenapa? Karena Allah cuma kasih lintas gunung langsung dari Allah. Nah, mawaddah warahmahnya adalah proses kita suami istri. Kalau kita suami istri nggak bisa harmonis dalam rumah tangga, jangan harap mendapatkan mawaddah atau warahmah. Nah, kita kadang-kadang kalau pengen ngisi acara mendoakan dua mempelai, itu kan tiga yang kita rentetin, Pak. Sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, jadi mawaddah dan rahmah ada proses di kita, sakinah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus yang tidak diterima lagi sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mar'atun hurratun tusalli bi ghairi himari. Seorang wanita yang merdeka sholat tanpa ditutup kepalanya, Pak. Ayo aja sholat malah nggak ditutup perempuan. Seorang perempuan merdeka ini bukan budak, ketika lagi sholat palanya kagak ditutup, kebuka mah kepalanya. Bihima bigoiri himarin wa huwa thawbun tughatti bihi al-mar'atu ra'saha. Pakaian yang perempuan tutupi dengan pakaian kepalanya, berarti kepalanya itu ada penutup. Jadi kalau dikata orang perempuan sholat di kepalanya kagak ada tutupannya, maka sholatnya kagak di. Barusan tadi, Pak, ya saya ngajar kajian emak-emak, nenek-nenek, saya kasih tahu juga, ibu juga kalau sholat pala ditutup, mukenanya kudu bener. Jangan sampai ini mukena pakai itu juga, ketutupan. Ntar giliran dia sujud, Pak, ini kan jidat kagak kena. Lah sama sama kita. Jadi kita kalau pakai peci jangan mendembur, Pak. Kalau lagi sholat udah boleh angkat dikit rambutnya gitu, baik-baik. Kalau rambutnya panjang, emang kenapa? Kalau rambut panjang, kalau pakai peci, nutupin kita punya kening, nutupin kita punya jidat. Ketika kita sujud, Allahu Akbar, ini kening kita gak kena, agak sah salat kita. Emang kenapa? Jidat termasuk rukun sujud. Sujud termasuk rukun sholat. Satu rukun sholat tidak ada di dalam sholat, tidak sah sholat kita. Jadi kudu hati-hati. Jadi kalau anda kata mau sholat, peci dia kebodang-bodang, Pak, di depan ngomong seperti itu peci, biar ada naik ke atas, ya. Sama kalau kata anda kata ingin naik ke atas, dia pakai sorban nih, sholat pakai sorban, sholat pakai sorban. Ketika dia sujud, sorbannya gitu, Pak, di depan alasnya, terus itu dia sujudnya di atas sorbannya, sementara sorbannya masih dipakai, kagak sah sholatnya. Sampai seperti itu, makanya jangan bebek, jangan pakai apa? Ya, saya bukan orang yang pakai sorban ini,
Iya, cuma hati-hati. Kalaupun pengen pakai sorban, ketika dia sujud di atas sorbannya supaya sholatnya sah, lepas langsung sorbannya. Jangan dibiarin di sini nempel. Selama dibiarin aja nempel di sini, nggak sah sholatnya. Kenapa? Keningnya ketutupan sorban dia, yang sementara itu sorban masih dipakai. Nah ini kita sholat di sejadah, sholat ketutupan beda. Ini mah kita kagak pakai dalam tubuh kita dalam sholat. Kalau sorban kita pakai, ya. Kecuali kan ini sejadah. Di sini ada kain lagi nih, kain motorin kita di sini tuh. Kan satu paket sejadah dalam sholat kita. Baru kagak boleh tuh. Wudu langsung di pinggir sejadahnya, jangan di longkongan sejadahnya kita sujudnya. Sampai sebegitunya Pak. Makanya kalau saya ketemu bapak-bapak di jalan, seandainya naik mobil berhenti di rest area, saya malah lebih percaya bapak jadi imam dibandingkan yang lain. Wah, ada abang ini nih, ya mak percaya bang jadi imam. Allah tahu ilmunya. Nah, daripada yang lain-lain saya kagak tahu ilmunya. Dia sholat nyungsep ini dah bajinya, dia sujud, sah sholatnya. Kalau udah sholatnya kagak sah, diterima kok kagak? Udah kagak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah perempuan di sini juga begitu, makanya dia sampai ke depan banget itu, ya. Nah terus wa akilur riba, yang keberapa nih? Ke-8. Wa akilur riba, yang ke-8, orang yang sholatnya kagak diterima adalah orang yang makan riba. Ini naudzubillah min dzalik, Pak. Suatu yang diharamkan sama Allah jangan sampai masuk ke badan kita, bahaya banget, ngeri. Dan itu coba kita introspeksi diri kita Pak. Ini saya bikin penjelasan biar mudah dipahami begini. Hati ini salah satu penggerak dari semua badan, hati. Kalau kepala pusing, utang banyak. Iya, kaki memang lagi jantangan. Hati ini ngomongnya mau ngaji apa kagak? Pasti ngaji datang. Hati pakai ngomong, jangan niat. Kepala ya Pak, utang banyak udah. Kalau kaki jantangan, hati ngomongnya ngaji datang. Coba kepala kagak pusing, duit banyak, kontrakan banyak. Hati ngomong, malas ngaji datang apa kagak? Berat. Ini hati berat ini. Nah, ketika hati ada di dalam tubuh kita, usahain yang masuk ke badan kita yang baik-baik, jangan yang kotor-kotor. Kenapa? Kalau kebuatan banyak yang kotor, Pak, hati tadinya fitrah, lalu masuk kecampur dengan yang kotor, karat, buruk, jelek, susah untuk dibawa kebaikan. Apalagi kalau makan riba, udah susah diajak kebaikannya. Maka coba andai kata ada kebaikan kita diajak masih berat aja Pak. Introspeksi diri, ada apa di badan kita sampai masuk hal kebaikan kok diajak kagak mau. Ini bukan buat Bapak juga, buat saya juga introspeksi diri. Ada apa kok kebaikan gak mau? Coba giliran keburukan, Bang ayo gas jangan makin lama tuh. Giliran keburukan, ayo gas jangan makin lama. Tapi giliran kebaikan kok lama. Ada apa dalam dirinya? Juga yang kedua, efek orang yang sering makan yang kotor-kotor Pak, bukan ke dirinya sendiri efeknya, ke anaknya. Ke anaknya. Kok bisa Ustaz ke anaknya? Kita Pak kalau hubungan badan sama bini kita keluar yang namanya air mani Pak. Air mani dari apa Pak? Saripati makanan Pak. Air mani itu adalah saripati makanan. Ini kan badan kita ibaratnya mesin ini. Kita makan dari hasil yang haram, kita makan dari hasil yang korupsi, digojok di mesin. Terus jadi saripati berudak air mani itu masuk ke rahim seorang perempuan, jadi deh itu anak, jadi deh itu janin. Lah kita udah tahu udah Pak, kalau dari cetakan ini udah boleh buat yang bengkok ini bagaimana melompong ini. Karena hasil dari apa? Yang haram jadinya. Makanya ada hadis Nabi bilangnya begini,
Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Kita ini dikumpulkan dalam perut emak kita semuanya, Pak. Benar apa kagak nih? Ada di sini yang terbuat dari tanah, Pak. Kalau kita terbuat dari air mani apa tanah sih, Pak? Kalau dari tanah mana ini? Tanah senjata, tanah liat, tanah kumpulan ini. Tanah jomberan, Pak. Jadi kita asal muasalnya dari air mani, Pak, semuanya. 40 hari yang pertama berupa sperma, Pak. Terus 40 hari kedua berupa segumpal darah. Baru yang ketiga 40 hari ketiga berupa segumpal daging. Awalnya dari apa? Dari sperma. Jadi kita dalam perut emak kita 40 hari pertama sperma masuk, 40 hari yang kedua baru ada proses segumpal darah. Darah itu jadi gumpalan. Lama-lama 40 hari ketiga baru segumpal daging. Nah ketika udah 40 hari itu 3, 40, 120 hari, Pak, baru di situ yursalu ilaihi, diutus seorang malaikat untuk ngapain? Fayanfuhu fihi ar-ruh, meniup ruh janin itu hidup 4 bulan. Dan 4 bulan itu hidup langsung, Pak, yumar bi arba'i kalimati, diperintah sama Allah catat tulis 4 perkara buat janin tersebut. Udah hidup itu dia. Apa 4 perkara itu? Rizkihi, ajalihi, amalihi, sa'idun aw syaqiyun. Catat malaikat rezekinya, catat amalnya, catat apalagi ajalnya sampai kapan, dan catat entar dia baik apa buruk. Nah ada istilahnya di kampung kita 4 bulanan kita diundang doain, tujuannya malaikat ketika nyatet 4 perkara ini kita doa kepada Allah biar takdirnya 4 perkara ini jadi baik semua. Maka ada hadis la yaruddu al-qada illa doa, tidak bisa kodo takdir ditolak kecuali doa. Dengan sebab adanya doa kita minta kepada Allah jadi 4 bulanan ini yang udah ditulis biar jadi baik semuanya. Disitulah suruh berbanyak doa. Tapi itu prosesnya dari mana? Dari tadi yang awal itu nutfah, sperma. Dari mana sperma tadi? Saripati makanan. Dari mana saripati makanan? Dari makanan yang kita konsumsi. Nah kalau kita melihat boleh jadi di sini wa akil riba, orang yang makan riba tidak diterima doanya, tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi karena di dalam dirinya itu apa? Kotor, dia kudu tobat dulu. Makanya ada hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah menerima yang baik-baik aja, yang kotor, yang buruk tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini bukan masalah riba dua. Karena kalau bilang saat istilah riba, kalau korupsi mah nggak apa-apa kan, sama. Iya, dikitnya kayak banyaknya kayak sama-sama dosa. Cinta saya makan akil riba. Nah maka usahain, Pak, kita itu terlahir di dunia ini dalam keadaan fitrah. Jangan sampai fitrah kita rusak dengan hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam diri kita. Nah yang ke-9, siapa yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Wal imamu al-jairu, imam yang zolim, pemimpin yang zolim. Nah repot tadi, pemimpin sebelum jadi pemimpin sering ngamalin ayat kursi, udah jadi pemimpin ingat kursi rupa ayat. Repot urusan. Jadi sebelum jadi pemimpin sering banget istiqomah ayat kursi perlu dibaca. Lagi udah jadi ingat sama kursi lupa ayat. Dan ketika mana janji-janji dia sebelum jadi begini begitu ya, giliran udah jadi nggak berbuat ini bahaya. Zolim, ini dah berat, tanggung jawabnya berat. Kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya sebenarnya bukan pemimpin
Kita juga pemimpin ini Pak, pemimpin rumah tangga. Setidaknya kita pemimpin rumah tangga. Nah kita kalau adik kata jadi pemimpin dalam rumah tangga kagak benar, kagak bisa kita didik bini kita. Nah kita ntar ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya anak kita kagak dididik. Nah kita ditanya. Ustaz kalau anak udah kita didik, bini udah kita didik, masih merengkal juga, terbebas kita Pak. Nah orang kita udah didik, nah orang kita udah ajarin, nah orang kita udah masukin ke dunia pesantren, kita masukin ke pengajian, bocah masih begini aja, bini masih begini aja. Nah ketika ditanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rob saya udah melaksanakan itu, saya udah didik semaksimal mungkin. Loh kok begini? Saya tidak tahu ya Rob. Maka nanti dikembalikan kepada dia. Nah yang jadi berat kalau belum diapa-apain Pak. Kita kagak tegur, kita kagak didik, kita kagak ajarin, udah kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah udah wanti-wanti banget tuh, ku anfusakum wa ahlikum nar. Diri kita dulu disuruh jaga, baru keluarga kita dari api neraka. Jadi maksimalkan buat diri kita bisa menjauhi hal-hal ini larang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita ingatkan buat keluarga-keluarga kita. Dan yang terakhir, yang kagak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah rajulun la tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar la yazdadu minallahi illa huddan. Seorang yang sholatnya tidak berefek kepada dirinya, tidak bisa mencegah sholatnya itu dari perbuatan keji dan munkar, dan tidak bertambah ibadahnya kecuali jauh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang model ini dia sholatnya kagak diterima. Jadi dia sholat Pak, cuma sholatnya kagak bisa mencegah dia dari perbuatan keji, perbuatan munkar, perbuatan maksiat. Lah makin getol Pak, lah makin istiqomah maksiatnya. Tapi sholat, nah itu ada tanda tanya itu, ada apa sholatnya? Kok bisa tuh sholat tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar? Allah terang-terang apa di dalam Al-Quran bilang, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji, perbuatan munkar, perbuatan buruk, perbuatan kotor, perbuatan maksiat. Sholat itu bisa mencegah. Nah kalau andai kata itu sholat tidak berfungsi pada diri kita, makinan getol, makinan istiqomah, ada apa sholatnya sampai gak bisa mencegah itu? Berarti diterima apa kagak sholatnya? Kagak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang introduksi buat saya pribadi dan buat kita jamaah, kalau masih kita berbuat keji, berbuat munkar, sementara kita sholat, kok bisa? Nah kalau kita lihat kepada ayat ini, berarti sholat kembalinya efeknya ke kita, apa ke yang lain Pak? Ke kita berarti sholatnya. Maka kalau melihat ayat ini bisa dipastikan orang yang kagak ibadah, orang yang kagak sholat, pasti keji dan munkar sering dilakukan. Kenapa? Gak ada filter nih. Filter apa Samsung? Gak ada filter dalam dirinya, gak ada saringan dalam dirinya, gak ada pencegah dalam dirinya untuk mencegah dari perbuatan yang kotor tadi. Kenapa? Kagak sholat. Artinya sholat itu kebaikan buat kita sendiri. Ini kalau andai kata nggak sholat juga, apa malah ke sholat, mau nyari apaan di dunia coba? Sholat kagak, ngaji kagak, ya minimal sholat kan. Sholat kita kalau andai kata masih malas aja Pak, apa yang mau dicari? Salah satu ibadah yang nanti awal pertama kali bisa adalah sholat. Nah kalau dari sholat aja kita bagus, hisab kita bagus, insya Allah kesana urusannya bagus. Tapi kalau udah dari sholat aja masalah, kesananya makin jadi masalah besar. Baik para hadirin jamaah, inilah 10 orang ini yang tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan 10 perkara ini kita tidak masuk satupun kategori dari 10 orang ini. Amin amin ya rabbal alamin.